Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik maupun hidayahnya supaya kita bisa mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para istri-istrinya, para sahabatnya, para keluarganya, maupun pada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, beberapa keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah min khosaisil akidah ya al-awwal at-tauhid, thumma التوقيف، الثالث موافقة الفطرة السليمة، الرابع موافقة العقل الصريح، الخامس شمول، والسادس التوافق وعدم التناقض، ثم الأخير الوسطية. Sekarang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua keistimewaan saja, yaitu muwafiqatul aql as-sharih wa al-wasitiyah, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan akal sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa ia selaras dengan akal sehat. Mengapa demikian? Apakah Anda pernah berpikir bahwa kenapa akidah Ahlussunnah itu selaras dengan akal sehat kita? Karena di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan bahwa akal kita memiliki batas dan bahwasannya ilmu Allah jauh lebih luas daripada ilmu yang dimiliki kita manusia. Bukankah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum min ilmin illa qalila, al-ayah, yang artinya, dan kami tidak memberi kalian ilmu kecuali hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Pada akidah-akidah lain, prinsip ini jelas tidak diterapkan. Mereka sibuk melogikakan semua hal yang sifatnya gaib dengan berbagai macam cara, seperti bersemayamnya Allah di atas arsy, tangannya, turunnya Allah kepada langit kita, langit dunia di sepertiga malam, dan lain-lain. Yang jelas di luar hukum alam dan kapasitas akal kita. Maka kemudian muncullah sebuah pertanyaan yang pertama. Berarti kalau kita tidak melogikannya, agama itu tidak logis dong. Maka jawabannya bisa kita dapatkan dengan sebuah perumpamaan yang sederhana. Jikalau tiba-tiba datang orang-orang zaman dahulu yang kala ribuan tahun dahulu kepada kita, apakah kita dapat menjelaskan kepada mereka tentang semua teknologi kita, misalnya seperti handphone? Apakah kita bisa menjelaskan kenapa di layar ini bisa ada wajah kita, sementara di luar sana juga kita bisa melihat saudara kita yang berada di layar ini? Lalu dan apakah kita bisa berharap bahwa mereka bisa paham secara logis? Bahkan belum tentu mereka memahami bahasa kita, karena setiap tahunnya maupun setiap abadnya bahasa kita selalu berubah-ubah. Seperti bahasa baku-bakunya kita pada zaman sekarang sudah berubah bahasa-bahasanya, seperti bahasa gaul maupun kalau di bahasa Arab bahasa amiyah yang hasilnya dari bahasa fusha. Dan kalaupun mereka memahami bahasa kita,
Kitalah yang menjelaskan cara membuat ini itu kepada mereka. Bayangkan, jika mereka lah yang mencari ilmu itu dengan sendirinya, apakah mereka paham? Tentu saja tidak. Sama sepertinya dengan maka itu hanya contohlah ilmu dunia. Bagaimana jika kita ingin melogikakan ilmu Allah Sang Maha Pencipta dunia yang zatnya jelas bukan seperti makhluknya? Maka kita bisa simpulkan bahwa tidak semua yang kita miliki semua ilmu yang kita miliki tidak bisa dipikirkan dengan secara logis. Ada beberapa ilmu yang tidak bisa kita pikirkan karena batasan kemampuan kapasitas otak kita. Maka dari itu, wahai ikhwah, semoga kita semua bisa sadar akan halnya ini. Lalu yang kedua, al-wasitiyah, yaitu pertengahan. Bahwasanya karena ahlus sunnah wal jamaah wasatan fil jami'i abwa waddin bainat tariqah ad-dalalah. Bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara firqah-firqah lain yang sesat. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan dari seluruh tariqah-tariqah yang sesat, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Seperti contoh, perbedaan antara aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah itu firqah Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat buruk maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang perbuatnya. Sedangkan aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tapi perbuatan dipaksakan atas dirinya. Perbedaan antara kedua sementara akidah ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengahnya. Apabila Jabariyah, mereka seduhan bertawakal pada Allah. Apabila kita melakukan sesuatu, ya sudahlah, tawakal saja kepada Allah. Kan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka tidak memiliki usaha untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mengikuti jalur saja. Sementara akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kita bertawakal pada Allah, namun kita juga berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka dari itu merupakan salah satu keistimewaan akidah Ahlussunnah yaitu berada di tengah-tengah, yaitu al-wasitiyah. Hadirin yang saya hormati, demikian saja pidato ataupun ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang salahnya dari saya, dan apabila kekurangan bagi pun hadis, itu masih kekurangan saya dalam mendakwahkannya. Yang benarnya datangnya dari Allah dan yang salahnya dari saya sebagai seorang manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.